Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Untuk materi ini kita pelajari di bab 8 mengenai pengolahan data di kelas 4 SD atau MI, di mana pada kesempatan sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana cara membuat diagram batang. Kemudian di sebelumnya lagi sudah ada cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel serta bagaimana cara membuat data dalam bentuk tabel, ya. Oke, langsung saja mungkin kita menuju ke materi yang akan saya sampaikan, ya, yaitu bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Lah, seperti ini contohnya kira-kira. Oke, ini sudah saya buat sedikit ringkasannya, ya. Jadi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya mungkin pada materi sebelumnya juga sudah saya jelaskan perbedaan antara membaca data dan menafsirkan data. Membaca data itu artinya adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis. Jadi, yang hanya tertulis atau yang ada di dalam suatu data, ya. Kemudian kalau menafsirkan data itu sama-sama memberikan informasi, tetapi kita harus membutuhkan beberapa langkah untuk menemukan informasi tersebut. Jadi menafsirkan data itu artinya adalah menemukan informasi lain yang tidak tertulis atau yang tidak secara langsung tertulis, ya. Oke, ini akan kita berikan satu contoh, ya. Ini dalam bentuk diagram batang, ya, karena materinya tentang diagram batang, ya. Jadi ada banyak siswa di SD Maju. Di sini contoh diagram batangnya, ya. Ini data banyak siswa di SD Maju. Ini siswanya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ya. Dengan jumlah siswanya paling banyak itu 50 lah. Ingat langkah-langkah dalam membuat diagram batang kita juga harus tahu. Yang pertama kita harus menentukan sumbu X atau sumbu yang mendatar dan juga sumbu Y-nya atau sumbu tegak. Kemudian setelah itu kita tentukan datanya, ya. Banyak datanya dengan jarak skala tertentu, ya, tentunya intervalnya atau jaraknya yang sesuai. Kemudian sumbu X-nya itu datanya apa, sumbu Y-nya itu banyak data. Setelah itu kemarin sudah dijelaskan, kita masukkan data-datanya dalam bentuk batang, ya, seperti ini. Jadi diagram batang itu ada yang modelnya seperti ini, ada juga yang dikasih jarak. Terserah, bisa dipilih yang mana yang paling mudah. Oke, karena materinya hanya membaca dan menafsirkan data, ini jadi sudah ada datanya, tinggal bagaimana cara membaca dan menafsirkan. Oke, bisa dilihat di sini. Berdasarkan diagram batang tersebut, ini kita dapat mengetahui bahwa banyak siswa kelas 1 jumlahnya ada 40 orang. Kita lihat di sini. Ini adalah kelasnya, ya. 1 2 3 4 5 6. Kelas 1 di sini ada 40 siswa. Jadi kita lihat banyak siswanya. Terhubungnya adalah di nilai 40. Maka banyak siswa kelas 1 adalah 40 siswa. Kemudian kelas 2. Kelas 2 ini di tengah-tengah berarti 5, ya, tambah 5, ya, 45. Ya. Banyak siswa kelas 2 adalah 45. Ini namanya membaca data. Jadi yang dituliskan di sini langsung kita baca, ya. Siswa kelas 1 40 siswa, kelas 2 45 siswa, kelas 3 kita lihat di sumbu Y-nya itu di angka 50, berarti banyak siswa kelas 3 ada 50 siswa. Kemudian banyak siswa kelas 4. Ini sama kayak kelas 1 40 siswa. Banyak siswa kelas 5 sama kayak kelas 2 45 siswa, dan siswa kelas 6 ada 30
siswa kelas 6 ada 30 siswa lah. Itu namanya membaca data. Coba ini yang sudah saya tulis informasinya. Banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang. Banyak siswa kelas 2 adalah 45 orang. Ini namanya membaca data. Sedangkan untuk menafsirkan data, contohnya ini. Jumlah siswa paling sedikit adalah kelas 6. Lah ini yang namanya menafsirkan itu berarti kita lihat datanya di sini sudah ada, tetapi langkah kedua kita cari paling sedikit, berarti dicari yang gambar batangnya ini paling rendah. Nah, berarti kan ada dua langkah. Yang pertama kita cari gambar diagram paling rendah, itu menyatakan paling sedikit. Setelah itu kita tentukan jumlah siswanya ada berapa, itu butuh dua langkah, itu namanya menafsirkan. Kalau membaca cukup. Jumlah siswa kelas 6 ada berapa? 30. Oh, nah 30. Demikian juga misalnya ini yang poin yang jumlah siswa paling sedikit adalah kelas 6, ini merupakan contoh menafsirkan data. Demikian juga ini jumlah siswa paling banyak adalah kelas 3, paling banyak juga sama. Harus kita cari gambar diagram batang yang paling tinggi. Setelah itu baru kita baca berapakah nilainya. 50 ini juga namanya menafsirkan ya. Kemudian selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak adalah, lah ini juga contoh menafsirkan data ya. Karena kita harus mencari siswa paling banyak, paling sedikit, kemudian cari selisihnya. Dari diagram ini kita lihat ternyata siswa paling sedikit itu adalah kelas 6, jumlahnya 30 siswa. Sedangkan yang paling banyak adalah kelas 3, jumlahnya 50 siswa. Maka selisihnya adalah 50 dikurangi 30, hasilnya adalah 20 orang. Selanjutnya, ini contoh menafsirkan lagi, jelas ya, karena kita menghitung jumlah seluruh siswa jumlah seluruh siswa SD Maju adalah, nah ini berarti kita menjumlahkan mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Berarti kelas 1 tadi ada 40, kelas 2 45, kelas 3 50, kelas 4 40, kelas 5 45 dan kelas 6 30. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 250 orang. Jadi berdasarkan diagram ini kita bisa membaca sekaligus menafsirkan data dalam diagram batang tadi ya. Yang dibaca itu contohnya ini tadi. Poin 1 dan poin 2 ini adalah contoh membaca data. Kemudian yang poin ketiga, 4, 5 dan 6 ini adalah contoh menafsirkan data. Mungkin kita akan mencoba soal yang ada di buku matematika untuk SD kelas 4, ini di buku ISPS. Akan saya kasih satu contoh soal supaya lebih jelas. Mari kita simak soalnya sebagai berikut. Oke, ini adalah contoh membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang ya. Ini kerjakan soal berikut dengan teliti. Untuk yang bagian A, jawablah pertanyaan berdasarkan data hasil penjualan dalam kilogram buah-buahan di toko segar selama sebulan pada diagram berikut ya. Jadi kita diminta menjawab pertanyaan berdasarkan diagram batang yang ada ya. Oke, jadi untuk yang sumbu mendatar atau sumbu X-nya ini adalah nama-nama buah, dan sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ini adalah banyak penjualan dalam kilogram. Kita lihat berarti di sini penjualan bulan buah apel itu sebanyak 35 kilogram contohnya selama sebulan ya ini. Oke, langsung kita jawab untuk yang soal pertama. Buah apa yang penjualannya paling banyak dan berapa kilogram banyaknya? Lah, ini termasuk membaca atau menafsirkan data. Karena ini kita harus mencari yang paling banyak, kemudian kita menentukan jumlahnya, berarti ini adalah contoh menafsirkan data ya. Kita lihat penjualan yang paling banyak, berarti kita lihat diagram batang yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah semangka. Maka buah apa yang penjualan paling banyak? Jawabannya adalah semangka ya. Bisa ditulis, ini tidak saya coret-coret ya. Jadi penjualan yang paling banyak adalah semangka. Kemudian berapa kilogram banyaknya? Berarti kita lihat angkanya di sini. Berapa kilogram? 50 kilogram. Jadi penjualan yang paling banyak adalah semangka dengan jumlah kilogramnya adalah 50. Itu untuk jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2. Buah apa yang penjualannya paling sedikit dan berapa kilogram banyaknya? Ini juga sama, menafsirkan data ya. Yang paling sedikit berarti kita cari diagram batang yang paling rendah. Berarti di sini adalah jeruk ya. Jeruk berapa kilogram banyaknya? 30
kilogram. Ini untuk jawaban nomor 2, ini juga menafsirkan data. Sekarang nomor 3. Berapa kilogram selisih banyak penjualan apel dan buah naga? Selisih penjualan apel dan buah naga. Kita lihat apelnya itu 35 dan buah naganya itu adalah 45. Berarti 45 dikurangi dengan 35. Berapa 45 dikurangi 35? 45 dikurangi 35 hasilnya adalah 10. Jadi selisih banyak penjualan apel dan buah naga adalah 10 kg ya. Selisihnya itu adalah 10 kg. Selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4, berapa kilogram jumlah penjualan jeruk dan melon? Penjualan jeruk itu 30 kg, sedangkan melon 40 kg. Maka jumlah penjualan jeruk dan melon berarti 30 ditambah 40, hasilnya adalah 70 kg. Jadi jumlah penjualan jeruk dan melon adalah 70 kg. Selanjutnya yang kelima, berapa kilogram jumlah seluruh penjualan buah tersebut? Nah, berarti ini kita jumlahkan antara penjualan buah apel sampai dengan buah naga. Oke, berarti buah apelnya itu adalah 35 ditambah dengan buah jeruknya itu 30 ditambah dengan buah mangganya itu 35 ditambah dengan buah melonnya 40 ditambah dengan buah semangkanya itu 50 ditambah dengan buah naganya itu adalah 45 kg ya. Jadi total penjualan seluruh buahnya adalah 235. Jadi berapa kilogram jumlah seluruh penjualan buah tersebut berarti adalah 235. Ini sengaja tidak saya tulis ya, jadi bisa disimak. Jadi total keseluruhan penjualan buah adalah 235 ya selama sebulan di toko Segar. Nah, itu adalah contoh membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang ya. Jadi sudah terjawab semua untuk soal yang bagian A nomor 1 sampai dengan 5. Kalau kita lihat ini ternyata soalnya adalah semuanya menafsirkan data karena butuh pemikiran lebih dari satu kali, tidak hanya membaca apa yang ada di dalam diagram batang. Oke, mungkin ini dulu pembahasan mengenai bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Semoga bermanfaat. Mungkin untuk bisa melihat materi-materi matematika yang lain, khususnya untuk SD, bisa dilihat di playlist. Sudah saya coba buatkan playlist. Demikian juga untuk pembahasan ISPS matematika, baik itu untuk kelas 4, 5, dan juga 6. Bisa juga dilihat di channel ini, juga sudah saya buatkan playlist ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kita harus selalu belajar di rumah dan juga tetap menjaga kesehatan dan banyak istirahat tentunya ya. Jangan sampai keluar kalau benar-benar tidak mendesak atau tidak penting sekali. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.